Persiapan. Oke. Hari ini lengkap soalnya. Acara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat dan Rem 073 Maketarama, yang kami hormati tim asistensi Puspera, yang kami hormati Bupati Kudus beserta FKPD Kabupaten Kudus, Kodim 072 Kudus. Mengawali acara yang pertama yaitu sambutan Dandim 0722 Kudus. Untuk itu kepada Bapak Letkol Ibnu Sukela disilahkan. Tim asistensi Pustera, tim asistensi dari Makodam Padi Ponorogo, seluruh senior, para komandan Kodim, komandan batalion jajaran 073 Maketarama, seluruh Kadisjan yang saya hormati, rekan-rekan Ketua Kepala SKPD Kabupaten Kudus yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan tidak lupa para direktur atau yang mewakili perusahaan yang ada, Mas Ipung dari Jarum dengan sekaligus, Pak T, matur nuwun, makasih, dan hadirin lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Begitu sempurna nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilimpahkan kepada kita pagi hari ini, sehingga kita bisa bersilaturahim di tempat ini dalam rangkaian kegiatan latihan penanggulangan bencana alam Kodim 0722 Kudus, diawali dengan kegiatan Coffee Morning. Dan Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Kajari, wabil khusus kepada tuan rumah Pak Dandim, dan juga rekan-rekan para Dandim se-Eskar dan Pati, dan juga saya ucapkan selamat datang juga kepada tadi yang dari pusat itu, Puspera, Pusat Teritorial Angkatan Darat, belajar Pak Dandan. Para pimpinan SKPD, para pengusaha, para direktur BUMD yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, sungguh sangat membahagiakan agenda pagi hari ini Coffee Morning yang diselenggarakan oleh Dandim. Mudah-mudahan besok Pak Kapolres juga mengundang lagi untuk Coffee Morning, Pak Kajari Coffee Morning, Ketua Dewan Coffee Morning, dan juga Pak Ketua PN. Walaupun ini informal sudah kita lakukan Pak, sebenarnya program ini. Pada kali ini untuk latihan penanggulangan bencana, saya minta Pak Ketua Dewan untuk membuat perda inisiatif saja. Nah, perda inisiatif nanti koordinasi dengan bagian hukum, bahwa bencana ini adalah tanggung jawab kita bersama, tidak menjadi tanggung jawab pemerintah semata, rekan-rekan Forkopimda semata. Karena Pak, kami, saya selaku Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Ketua PN, Ketua DPRD ngaman ke asetnya sampean semua, para pengusaha khususnya. Faktanya apa? Perlu kami laporkan Pak Dandim, bahwa ketika terhambatnya kejadian musibah banjir dan disampaikan oleh Pak Dandim dulu, inflasi ini naik 150%. Maknanya Kudus ini dari sektor ekonomi makro, ya, Kudus ini menjadi Singapurnya Pantura Timur. Begitu Kudus lumpuh, pastikan inflasi akan bergejolak, ekonomi akan hancur-hancuran. Maka saya minta kepada seluruh para pengusaha
tidak terkecuali. Kalau kemarin saya ucapkan terima kasih dari Jarum, terima kasih dari yang perusahaan-perusahaan lain, tapi jangan sampai Anda nanti dipinjami untuk alat berat aja rusak. Maka saya sudah instruksikan ini Pak Dandan bahwa semua kecamatan saya minta Pak DPRD menganggarkan semua ada alat berat, bukan untuk kepentingan bupati. Nah, sehingga saya harapkan di sini kita semua bekerja ini bukan semata-mata kepentingan kita, tapi kepentingan aset negara yang ada. Baik itu swasta maupun pemerintahan, ini adalah tanggung jawab kita semua. Maka untuk itu ketika nanti perda ini sudah terbit, kalau perdanya belum, saya akan lakukan dengan adanya kunjungan dan kopi morning Pak Dandan ini akan saya terbitkan peraturan bupati. Ini ya. Dasarnya apa? Dasar kopi morning. Nanti saya konsultasi Pak Kajari. Ya aspek hukum gampang, ini kepentingan rakyat. Setuju ya Pak ya? Setuju. Siap. Besok terbit perbu Pak. Nah ini mudah-mudahan ini nanti bisa menginspirasikan para bupati lain. Sehingga ketika ada sesuatu, ada dasar hukum nih. Pelanggaran yang tidak membantu dosa loh sampean. Itu aja. Karena kebetulan juga Pak, ini juga ada kasus hukum. Ketika ada penyalahgunaan, dan kemarin itu di Kudus ada bantuan dari gubernur, ada bantuan dari Bank Mayapada. Begitu disalahgunakan ya tangkap aja. Proses bantuan bencana kok. Lagi bantu orang susah kok disalahgunakan. Kali ini saya berharap, kami juga berharap bapak-bapak para komandan Kodim di wilayah sekitar Kudus, apakah dari Grobogan, apakah dari Pati, apakah dari Jepara, mari yuk kita bersama-sama bergandeng tangan, karena Kudus ini menjadi kunci sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan ketika kita menghadirkan bantuan-bantuan ini tidak semata-mata bahwa kita semua sudah mendapat banyak partisipasi. Contoh misalkan seperti Jarum sudah membuatkan gerbang Kudus Kota Kretek. Silakan bangun sendiri, aturannya kita pasal sendiri, silakan untuk dimainkan sendiri. Ini menata Kudus Bahwa Kudus ini bukan milik bupati, bukan milik Forkopimda, tapi milik seluruh rakyat. Bagaimana nanti untuk yang di sebelah kanan kiri pendopo, yang semua orang mengatakan bahwa saat ini berani ya Bupati Kudus menjadi kota. Saya melihat Kudus Kota Kretek ini bukan dari industrinya, tapi dari sisi budaya. Karena dari zaman dulu sampai masa kini ada asbabun nuzulnya, ada cerita banyak. Maka untuk itu tidak terkecuali saya berharap mohon dukungan dari bapak-bapak Forkopimda, para pengusaha termasuk para pengusaha. Mari kita selalu duduk bersama. Dan alhamdulillah di Kudus ini ketika kemarin ada bencana, kita duduk bersama, semuanya jalan dengan baik. Ini yang kita harapkan. Karena tugas kami juga semuanya ini saya ingin terus terang saja bahwa apa yang kami lakukan ingin berbuat yang terbaik di lingkungan Kabupaten Kudus. Apalagi Pak Dandan sudah tersorawo di Kudus mengadakan kopi morning seperti ini dan penanggulangan bencana, latihan penanggulangan bencana seperti ini. Harapan saya ini saya minta kepala kantor penanggulangan bencana tahu ya mana? Lagi ada apa kepalamu? Nah itu salah, itu laporan dari bupati ya kan? Laporannya besok apa? Sakjane kalau dikadani gue hasilnya tidak rekor. Bupatinya aku kok sakjane buat lapor. Ini Pak salah saya. Artinya apa? Hal begini ini nanti tolong sampaikan kepada kepala kantor penanggulangan bencana. Ya, koordinasi misalkan untuk diklat dan sebagainya ini jauh lebih penting bahwa semuanya harus jelas. Karena saya tidak ingin ketika Kodim Kudus telah mengadakan latihan bersama ini, mohon izin Mbak, nanti saya laporkan pimpinan saya wotoi. Jelas saya tidak mau itu. Ya, saya orang sipil tapi untuk ambil sikap tidak pernah ragu Pak Dandan. Kalau bicara soal kepentingan rakyat, berbicara soal kepentingan masyarakat, saya orang pertama kali yang akan mengambil resiko sepanjang tidak ada kepentingan pribadi saya. Karena inilah tidak ingin terulang kembali dan kita harus selalu berdoa mudah-mudahan baik di masa kini, di masa yang akan datang Kudus tidak mengalami bencana lagi. Dan juga saya berharap betul
bahwa kita semuanya barangkali terjadinya bencana, apa kata lagu Epic, bahwa dunia mulai bosan melihat tingkah kita. Kita tidak pernah care terhadap lingkungan, kita tidak pernah sayang terhadap tanaman yang ada. Maka untuk itu tidak terkecuali setiap kali penanaman pohon, setiap tahun kita pencanangan untuk penanaman pohon yang kita anggarkan miliaran rupiah dari Dinas Pertanian, sampai hari ini saya belum pernah melihat hasilnya. Ini yang menyedihkan. Selalu buruk. Ternyata masyarakat tidak sadar ketika pohon itu kita tinggal, besok itu sudah mulai dipuntirin, dipoklain, dicabutin. Nah, ini jadi persoalan. Maka untuk itu seluruh camat, para kepala desa, tokoh masyarakat, tolong bantu kami untuk diingatkan, untuk menata lingkungan, menanam barang sesuatu yang kita sudah anggarkan. Ini semuanya kita dapat. Dan saya minta kepada Pak Ketua Dewan, karena yang punya hak untuk menganggarkan Pak Ketua Dewan, Pak Ketua juga ada di tengah-tengah kita, tolong untuk dana penanggulangan bencana agak dilonggarkan sedikit, sehingga nanti tidak ada ketergantungan. Kalau memang itu force majeure, ada sesuatu yang harus kita lakukan, segera ngambil sikap, sehingga Kudus ini betul-betul all untuk ini. Alat berat dan lain sebagainya, tahun ini kita sudah siapkan 9, setiap kecamatan kita siap, artinya, dan kita perlu laporkan pada Pak Danrem. Kami di pemerintah daerah setiap hari Minggu itu melaksanakan kerja bakti. Alhamdulillah rekan-rekan dari Koramil, Polsek, atas arahan Pak Kapolres, Pak Dandim, semuanya kompak bersama Pak Camat dan RT RW. Disitulah kami mendengar suara mereka bahwa Pak, tolong belikan bego yang kecil supaya sungai ini bisa kita gali dengan baik, saluran ini bisa kita. Alhamdulillah tahun ini sudah. Dan ini semua kita lepas. Yang dulu ada retribusi saya potong, tidak perlu retribusi. Ini akan kita pinjamkan ke desa-desa. Jadi tidak ada hari Minggu tanpa setelah Car Free Day kita kerja bakti. Bapak Ibu, mudah-mudahan keraguan Pak Danrem yang sudah kesekian kali, harapan kami ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan kepada kita semuanya, dan para bapak-bapak komandan kodim di SK Jenderal Padi yang berkesempatan hadir pada kali ini juga menjadi bagian keluarga besar kami di Kudus. Mudah-mudahan kita semua menjadi satu tujuan untuk mengabdi kepada masyarakat yang terbaik untuk negeri ini. Terima kasih. Apabila dalam penyampaian kami mungkin ada kalimat yang kurang berkenan, itulah kami, sehingga kami sesungguhnya tidak ada sesuatu yang ingin kami pendam, tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan demi kebaikan untuk masyarakat kita bersama. Saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Kudus, selaku sesepuh kita juga. Beliau adalah penguasa tunggal di Kudus. Jadi kalau dari sini nggak menghormat dulu, kita bahaya di sini, bisa nggak pulang. Yang kami hormati Ketua Dewan Kudus, Forkopimda, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri. Ini lengkap nih, hari ini lengkap. Kami berbahagia sekali. Di bawah pimpinan Pak Bupati harus kompak, ya, harus kompak. Yang saya hormati unsur SKPD Kabupaten yang pernah hadir pagi ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, para rekan-rekan dari wirausaha di Kabupaten Kudus, kemudian dari Puster Angkatan Darat, Pusterat, Pusat Teritorial Pak Angkatan Darat, sebagai supervisi semua kegiatan kita yang di bawah, ya, di teritorial. Terima kasih perkenan hadir. Yang saya hormati juga dari tim asistensi Kodam 4 di Ponorogo ini, dari Kolonel Toto, ada Letkol Ahmad Sufiono, dan kemarin kasrem saya Pak, jadi saya masih ini tinggalnya masih salah 3 juga Pak, yang saya ingat. Para Dandim, Danjon 410 Mendorong,
para komandan satuan dinas jawatan, dari BK, DBK, Denhub, Denkes. Itulah yang mati motor-motor kita Pak dari Alhamdulillah Pak kita sampaikan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita bisa bertemu silaturahmi dalam arah kami suka Pak. Sebelum saya ngomong Bapak sudah sampai tujuan gitu, jadi tadi sudah arahnya begitu bagus gitu. Sebelum ingin tujuan perda, dia udah ngomong dulu buat perda, jadi udah selesai pas latihan ini Pak. Tujuannya itu Pak, jadi sudah lengkap gitu Pak. Jadi tujuan sudah selesai sebenarnya, nggak perlu latihan lagi gitu. Terima kasih sekali atas sambutannya. Kemudian kita juga panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini. Ya, kita diberi kesehatan, kenikmatan tentunya. Karena tanpa izin dan restu atau ridhonya maka kita tidak bisa berbuat apa-apa pada kegiatan kita sehari-hari. Kemudian pada pagi hari ini kita akan dalam coffee morning ini kami sengaja datang Pak karena ini yang ketiga ya. Pertama kemarin di Blora, kemudian ke Rembang, ini ke Kudus. Ada 5 Pak tahun ini seluruh staf yang kita latih sebenarnya supaya para staf ini bisa memberikan saran-saran yang terbaik kepada Dandim khususnya dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Dalam konteks latihan ini adalah kita latihan penanggulangan bencana. Ini adalah tugas yang sangat mulia yang harus didukung bukan hanya sebagian tapi totalitas. Karena ini adalah kemanusiaan. Sehingga kalau bisa dilaksanakan secara totalitas baik dari TNI, Polri, Forkopimda yang terkait, pemerintah daerah, Dewan juga itu turun, kemudian semua pengusaha, tokoh-tokoh masyarakat yang ada, ini harus bersama-sama untuk menyelesaikan ini. Bukan hanya pada saat penanggulangan, tetapi ini sepanjang tahun dibuat, ya sepanjang tahun. Bukan hanya karena terjadi baru kita mengambil langkah, justru sebelum terjadi itulah yang lebih penting dalam rehabilitasi dan lain-lain atau bagaimana membuat alam ini menjadi ramah dengan kita. Itu yang lebih penting. Sekecil mungkin korban akan bisa diminimalisir. Sehingga tujuan latihan ini khususnya dengan kami Pak bisa bersama-sama sehingga sudah kenal paling tidak, sudah kenal dan sudah pernah merasakan bagaimana mengantisipasi suatu keadaan darurat. Itu yang lebih penting. Sudah mau ditata karena memang Kudus ini termasuk yang rendah. Air itu pasti datang dari yang tinggi ke rendah. Ini aja sudah mulai banjir udah berapa hari lokal kalau masih daerah Tajam Sari ya Kudus, kemudian Purwodadi itu sudah berdampingan dengan Demak itu kemarin kan sudah mulai Kudus, Demak itu kan berdekatan aja, akhirnya kan kesini belum Pati itu yang paling rendah. Jadi lihat ke dalam bulan-bulan Mei
Pengumuman pencocokan waktu.